Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun pemirsa, kembali lagi bersama saya Resta Putri di edisi Baca Koran. Baik pemirsa, informasi terkini dilansir dari Lampung dan disertai dengan headline: Polsek Pugung dan warga ringkus pelaku curanmor setelah kejar-kejaran 2 km. Dari Tanggamus melaporkan, aksi pencurian sepeda motor yang terjadi di Pokon Tanjung Kemala, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus, berhasil digagalkan berkat kerjasama cepat antara jajaran Polsek Pugung dan warga. Pelaku berinisial IP 21 tahun, warga Kecamatan Wonosobo akhirnya ditangkap setelah kehabisan bahan bakar dan mencoba melarikan diri ke area perkebunan. Peristiwa itu terjadi pada Minggu dini hari, 7 September 2025 sekitar pukul 00.30 waktu Indonesia bagian Barat. Saat itu, korban Ruli Penny 44 tahun memarkirkan sepeda motor Honda Blade warna biru orange miliknya dengan nomor polisi B3809VH di teras rumah. Karena lupa mencabut kunci kontak, pelaku dengan mudah membawa kabur motor tersebut. Tak lama setelah kejadian, korban mendapat informasi dari saksi bahwa motornya telah hilang. Laporan segera diteruskan ke Polsek Pugung. Kapolsek Pugung, Rudi Ali STRK MH memimpin langsung pengejaran melalui tim TK 308 presisi. Warga yang mengetahui kejadian pun turut membantu. Pelaku sempat melintas di jalan kampung dan dikejar hingga sejauh 2 km. Setelah motor curian yang dikendarinya kehabisan bensin, pelaku meninggalkan kendaraan dan melarikan diri ke arah kebun. Namun, upayanya gagal. IP berhasil ditangkap petugas dengan bantuan warga. Pelaku berhasil kami amankan bersama barang bukti motor curian. Keberhasilan ini tidak lepas dari peran aktif masyarakat yang turut membantu pengejaran, ungkap Ibtu Alfian, mewakili Kapolres Tanggamus AKBP Rama Sujatmiko SIKMH. Dari hasil pemeriksaan, IP mengaku berhasil bersama 3 rekannya yang masing-masing berinisial Y, H, dan D. Namun ketiganya berhasil melarikan diri dan kini masuk dalam daftar pencarian orang. Barang bukti yang diamankan adalah satu unit sepeda motor Honda Blade milik korban dengan nilai kerugian ditaksir mencapai 8 juta rupiah. Pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan yang ancaman hukumannya mencapai 7 tahun penjara. Ibtu Alfian juga mengimbau masyarakat agar lebih waspada dalam menyimpan kendaraan, pastikan kendaraan dikunci ganda dan diparkir di tempat aman untuk mencegah aksi kejahatan pasalnya. Baik pemirsa, terbalik informasi selanjutnya masih dilansir dari Lampung dan disertai dengan headline: Ditembak 3 kali, anggota Satpol PP gagalkan aksi curanmor. Dari Pringsewu melaporkan, aksi heroik ditunjukkan Hermansa, anggota Satpol PP Pringsewu, saat berhasil mengagalkan pencurian sepeda motor miliknya meski sempat ditembak hingga 3 kali oleh pelaku. Kejadian dramatis ini berlangsung di Pokon Panggung Rejo Utara, Kecamatan Sukoharjo pada siang hari. Hermansa, warga setempat, mengaku terkejut ketika mendengar suara alarm motor berbunyi keras, disusul dengan lenyapnya sepeda motor metik miliknya dari halaman rumah. Refleks, sang istri langsung keluar rumah dan mendapati motor tersebut sudah tak ada di tempat. Tanpa pikir panjang, Herman yang saat itu sedang bersiap menjalankan tugas pengamanan di pagelaran, langsung mengejar pelaku menggunakan Yamaha Aerox miliknya. Ia berhasil melihat 2 pelaku berjarak sekitar 400 meter dan langsung melaju mengejar mereka. Saat dikejar, salah satu pelaku menembakkan senjata api rakitan ke arah Herman dari jarak sekitar 30 meter. Beruntung, tembakan pertama tersebut meleset. Herman tetap mengejar hingga berhasil mendekati pelaku bernama Samsi yang akhirnya kehilangan kendali dan terjatuh dari motornya. Motor Herman pun sempat mengalami kerusakan di bagian depan setelah tertabrak motor pelaku lainnya. Tak gentar, Herman langsung memegangi salah satu pelaku yang jatuh. Saat itu, pelaku lainnya Pelly sempat kembali untuk membantu temannya. Ia kembali mencoba menembakkan Herman sambil menodongkan senjata api, namun senjata tersebut gagal meletus. Warga yang mulai berdatangan pun sempat ragu untuk mendekat karena melihat pelaku bersenjata. Meski begitu, akhirnya warga berhasil mengamankan kedua pelaku yang langsung menjadi bulan-bulanan masa hingga mengalami luka serius. Polisi yang tiba di lokasi segera mengevakuasi kedua pelaku dan membawa mereka ke rumah sakit untuk mendapat perawatan. Diketahui, kedua pelaku adalah residivis kambuhan. Pelly 33 tahun warga Lampung Tengah, memiliki riwayat kriminal panjang termasuk kasus narkoba, kepemilikan senjata api legal, dan pencurian. Sementara Samsi 28 tahun juga tercatat sebagai mantan narapidana dalam berbagai kasus seperti pencurian dengan kekerasan, penipuan, dan pencurian lainnya. Kasat Pol PP Pringsewu Jahran membenarkan bahwa Hermansa adalah anggotanya dan memberikan apresiasi atas keberanian dan tanggapnya dalam menggagalkan aksi kejahatan.
Sehari-hari, Herwansyah bertugas dalam pengamanan dan pengawalan. Tindakan ini menunjukkan jiwa kepedulian dan keberaniannya yang tinggi, ujar Jahron. Baik pemirsa, terbalik informasi yang terakhir dilansir dari Lampung Newspaper .id dengan headline Kasus KDRT Lampung Utara, korban mengadu ke Propam. Dari Bandar Lampung melaporkan, penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga di Lampung Utara menuai sorotan. Seseorang perempuan bernama Amelia Apriani yang melaporkan suaminya Subhi alias Alek justru dilaporkan balik dengan tuduhan serupa. Kuasa hukum Amelia menuding langkah tersebut bentuk kriminalisasi terhadap korban. Mereka resmi mengadukan penyidik unit perlindungan perempuan dan anak Polres Lampung Utara ke Propam Polda Lampung karena dugaan pelanggaran prosedur, manipulasi BAP, hingga sikap penyidik yang dianggap tidak profesional. Bagaimana mungkin seorang perempuan yang mengalami kekerasan fisik berat dengan bukti foto dan video justru dijadikan tersangka? Ini adalah pelecehan terhadap korban dan mencederai sistem hukum, tegas Yuli Setiawati, anggota tim kuasa hukum dalam konferensi pers di Bandar Lampung, Sabtu 13 September 2025. Kronologi, peristiwa KDRT terjadi pada 15 Juli 2025 di kediaman S di Jalan Diwikora, Talang Inim, Bukit Kamuning. Amelia mengalami luka serius hingga harus divisum di puskesmas setempat. Namun sejak awal, upaya mencari keadilan penuh hambatan. Laporan pertama ditolak Polsek Bukit Kemuning dengan alasan tidak memiliki unit PPA. Laporan baru diterima setelah korban dan keluarga menghadap Wakapolres Lampung Utara. Amelia akhirnya melapor dengan nomor LP-B-388-7-2025-SPKT-Polres Lampung Utara Polda Lampung. Ironisnya, pada 2 Agustus 2025, Amelia dilaporkan balik oleh suaminya melalui LP nomor LP-B-421-8-SPKT, Polres Lampung Utara Polda Lampung. Kejanggalan, kuasa hukum menilai ada banyak kejanggalan dalam penanganan perkara antara lain. Kanit PPA menyimpulkan KDRT ringan tanpa gelar perkara. BAP diubah dan dirobek, sejumlah keterangan dinilai keliru. Baik pemirsa, demikian edisi Bacok ini. Sampai jumpa di edisi Bacok selanjutnya. Saya Rista Putri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.